Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleh dan Soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-5 dan 6. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Anak-anak, berikut adalah langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Contohnya, Udin akan menggambar cerita si pitung. Yang kedua, Udin mempelajari cerita si pitung. Yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Yang keempat, Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Dan yang kelima, selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Nah, sebelum membuat gambar cerita, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan seperti berikut. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Inilah gambar cerita yang dibuat si Udin. Gambarnya, si tokoh, si pitung rajin mengaji dan sholat. Yang kedua, tokoh si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Yang ketiga, tokoh si pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Anak-anak, berikut adalah manfaat bela diri. Yang pertama itu ada manfaat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosial. Manfaat fisik yaitu membantu kelancaran proses peredaran darah di tubuh. Ini berkaitan olahraga sangat bermanfaat bagi tubuh. Aktivitas olahraga seperti latihan bela diri mendorong semua bagian tubuh bekerja dengan optimal, termasuk jantung kita. Nah, banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus. Terus ada stroke. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Nah, manfaat bela diri lainnya adalah manfaat emosional, yaitu membantu pengendalian emosi. Dan manfaat sosial sebagai perlindungan diri dan belajar menghormati orang lain. Anak-anak, menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari seram ke pulau buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Hikmah pantun tersebut bahwa sebagai pelajar kita harus menghormati guru. Guru merupakan orang tua kita selama di sekolah. Kita juga harus menghormati orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan disayangi orang-orang di sekitar kita. Berdasarkan isinya, pantun tersebut berjenis pantun nasihat. Anak-anak, simak baik-baik ya.
Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, inilah dia faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama itu ada penebangan hutan. Akibat penebangan hutan, maka air hujan tidak dapat diserap tanah dengan baik, sehingga air akan meluap menyebabkan banjir. Yang kedua itu karena membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai membuat aliran air dapat tersumbat, sehingga menyebabkan banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimana akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Inilah akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit. Yang kedua, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, lingkungan menjadi tidak aman, sehingga keamanan warga terganggu. Yang ketiga, jika warga tidak menjaga ketenangan, lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun seperti berikut. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang, bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Amanat dari pantun tersebut adalah ajakan untuk memiliki sikap tanggung jawab, karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban. Dengan bertanggung jawab membuat hati berseri dan semua senang. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.